Setiap malam ia masuk ke kamarnya setelah lewat tengah malam. Kenyataan itu mengubah acara peringatan keluarga menjadi neraka. Dan jika kamu pernah merasa bahwa sesuatu yang mengerikan terjadi di bawah atap rumahmu sendiri, tetapi semua orang membuatmu percaya bahwa kamu gila, hari ini aku akan menceritakan sesuatu yang tidak pernah terpikir akan kuceritakan. Dan jika kamu, sedetik saja, merasa kisah ini terasa tidak asing, aku hanya memintamu untuk meninggalkan suka, like, dan berlangganan subscribe. Itu akan membantuku untuk terus mencurahkan isi hati. Namaku Ayu. Aku berumur 63 tahun, dan aku tinggal di Surabaya sejak aku lahir. Aku pikir aku mengenal keluargaku. Aku pikir setelah 35 tahun menikah dengan Budi, aku bisa mempercayainya. Aku pikir putri kami, Dewi, adalah permata hidup kami, dan menantu kami, Arman, adalah pria yang baik. Aku salah dalam segala hal. Itu terjadi pada bulan Desember tahun lalu. Udara berbau jajanan pasar dan masakan rumah ketika aku mulai melihat hal-hal aneh. Budi, suamiku, telah mengubah kebiasaan malamnya secara misterius. Selama puluhan tahun, kami tidur bersama di kamar tidur utama di rumah ini di daerah pinggiran Surabaya yang kami beli saat masih muda, menginvestasikan setiap rupiah yang kami peroleh dengan bekerja di pasar tradisional. Tetapi sejak November, Budi mulai bangun setiap malam sekitar pukul 12:30 malam. Awalnya aku pikir itu adalah masalah kesehatan. Di usianya, 67 tahun, itu normal. Tetapi ketika aku bertanya di pagi hari, ia menyangkal bahwa ia bahkan bangun. Kamu hanya mengada-ada, Ayu. Aku tidur seperti bayi sepanjang malam, katanya sambil mengoleskan selai di atas rotinya, tanpa menatap mataku sama sekali. Suatu malam di pertengahan Desember, aku memutuskan untuk pura-pura tidur. Aku menutup mata dan menunggu. Tepat pada pukul 12:37 malam, aku merasakan Budi bangkit dengan hati-hati agar tidak membuat suara. Langkah kakinya yang telanjang melintasi kamar kami yang berlantai keramik dingin. Ia membuka pintu dengan kehati-hatian seseorang yang tidak ingin ketahuan, dan keluar ke lorong. Jantungku mulai berdebar begitu keras sampai aku berpikir itu akan membocorkan rahasiaku. Aku bangkit diam-diam dan berjalan ke pintu yang sedikit terbuka. Dari sana aku bisa melihat lorong yang menghubungkan 3 kamar tidur di rumah kami. Kami, kamar Dewi dan Arman, dan kamar kecil tempat cucuku, Rina, yang baru berumur 11 tahun, tidur. Budi langsung menuju kamar putri kami. Ia mengetuk pintu dengan lembut, membukanya, masuk, dan menutupnya di belakangnya. Keringat dingin membasahi seluruh tubuhku. Apa yang dilakukan suamiku di kamar putri kami pada jam seperti itu? Arman, suaminya, bekerja sebagai petugas keamanan malam di sebuah perusahaan dan tidak akan pulang sampai pukul 6 pagi. Dewi sendirian di dalam sana. Aku kembali ke tempat tidur sambil gemetar, tetapi tidak bisa tidur. Setiap suara di rumah membuatku terkejut. Apakah normal bagi seorang ayah mertua mengunjungi menantunya di tengah malam ketika suaminya tidak ada? Apakah normal bagi suamiku membohongiku tentang pertemuan malam itu? Keesokan paginya, saat sarapan, aku mencoba membahas masalah itu dengan halus. Budi, tadi malam aku mendengar kamu bangun. Semuanya baik-baik saja. Ia mengunyah makanannya dengan tenang sambil membaca berita di ponselnya. Aku tidak bangun, Ayu. Sudah kubilang tidak. Tapi aku melihatmu keluar kamar. Kamu sudah gila, Bu. Hati-hati jangan-jangan kamu sudah mulai pikun. Dewi, yang sedang menyiapkan bekal Rina untuk sekolah, menoleh padaku dengan ekspresi yang tidak bisa kuartikan. Itu bukan kejutan, bukan kekhawatiran. Itu kekesalan? Ibu, kamu sudah mulai lagi dengan tingkah anehmu. Ayah tidak bangun tadi malam. Aku begadang menonton film dan tidak mendengar apa-apa. Rina, cucuku, mengunyah rotinya tanpa ikut serta dalam percakapan. Tetapi aku melihatnya menatap kami semua dengan ekspresi aneh di matanya, seolah-olah ia tahu sesuatu yang tidak bisa ia katakan. Rina, sayang, kamu dengar sesuatu tadi malam? Tanyaku langsung. Anak itu membuka mulut untuk menjawab, tetapi Dewi memotongnya dengan kasar. Biarkan anak itu sendiri, Bu. Jangan libatkan dia dalam paranoidemu. Selama hari-hari berikutnya, pola itu terulang dengan persis. Budi bangun antara pukul 12:30 malam dan pukul 1:00 pagi.
Ia berjalan ke kamar Dewi dan kembali sekitar 1 jam kemudian. Aku tahu karena suatu malam aku begadang, menghitung waktu gerakannya dengan jam di meja samping yang merupakan peninggalan ibuku. Aku memutuskan untuk menghadapi Dewi secara langsung. Saat itu tanggal 22 Desember. Kami berada di dapur, menyiapkan makanan untuk acara keluarga, sebuah tradisi yang kami pertahankan sejak ia menikah. Aroma rempah-rempah dan adonan memenuhi seluruh rumah, bercampur dengan bau pohon cemara yang kami pasang di ruang tamu. Nak, aku perlu menanyakan sesuatu padamu dan aku ingin kamu mengatakan yang sebenarnya. Dewi terus meratakan adonan tanpa menatapku. Katakan, Bu, mengapa ayah pergi ke kamarmu setiap malam saat Arman tidak ada? Tangannya berhenti. Perlahan, ia mengangkat wajahnya ke arahku. Di matanya aku melihat sesuatu yang membuat darahku membeku. Itu bukan kejutan. Itu ketakutan. Dan setelah itu, dengan sangat cepat, ketakutan itu berubah menjadi kemarahan. Apa yang ibu bicarakan? Ayah tidak pergi ke kamarku. Dewi, aku melihatnya. Setiap malam, ia keluar dari kamar kita, pergi ke kamarmu, masuk, dan keluar sekitar 1 jam kemudian. Ibu gila. Benar-benar gila. Tetapi suaranya bergetar. Dan untuk pertama kalinya dalam beberapa minggu, aku menyadari bahwa putriku, anakku yang telah kubesarkan dengan begitu banyak cinta, memiliki kantung mata yang dalam dan kehilangan berat badan. Wajahnya, yang selalu bulat dan tersenyum, terlihat kuyu dan tegang. Dewi, apa yang terjadi di rumah ini? Katakan yang sebenarnya padaku. Ia melemparkan sendok ke meja dengan sangat keras sampai adonan terciprat kemana-mana. Sudah cukup, Bu. Ibu mengarang cerita. Ayah tidak pergi ke kamarku, dan bahkan jika ia pergi, itu bukan urusan ibu. Bukan urusanku bagaimana? Aku istrinya. Aku ibumu. Dan aku sudah menjadi wanita dewasa. Umurku 32 tahun. Aku tidak perlu ibu menjagaku. Malam itu, tanggal 22 Desember, aku begadang lagi. Budi bangun pada pukul 12:45 malam. Tetapi kali ini, alih-alih tetap di tempat tidur, aku memutuskan untuk mengikutinya. Tanpa alas kaki, aku berjalan di lorong sampai aku tiba di dekat pintu kamar Dewi. Aku mendengar suara-suara. Pertama suara Budi, dengan nada yang belum pernah kudengar selama 35 tahun pernikahan. Itu lembut, persuasif, hampir menggoda. Kamu tahu ini yang kamu butuhkan, Dewi. Jangan berpura-pura tidak suka. Kemudian aku mendengar suara putriku. Serak, memohon. Kumohon, ayah, jangan lagi. Arman akan curiga jika aku terus gugup seperti ini. Arman tidak akan curiga apa-apa. Dia bodoh. Dan lagi, kamu tahu apa yang akan terjadi jika kamu mengatakan sesuatu kepada siapapun. Duniaku runtuh saat itu juga. Kakiku gemetar begitu parah sampai aku harus bersandar ke dinding agar tidak jatuh. Suamiku, pria yang dengannya aku telah membangun kehidupan, keluarga, rumah, sedang menyalahgunakan putri kami. Dan dia tahu. Pada tanggal 23 Desember, ketika Dewi pergi ke pusat perbelanjaan untuk membeli hadiah-hadiah peringatan keluarga terakhir, aku memutuskan untuk berbicara dengan Budi secara langsung. Kami sendirian di ruang tamu. Ia menonton sepak bola di televisi dan aku berpura-pura merajut syal untuk Rina. Pohon cemara berkedip dengan lampu warna-warni yang kini terasa tidak senonoh bagiku. Seolah-olah kegembiraan menjelang peringatan keluarga adalah ejekan kejam terhadap apa yang aku temukan. Budi, kita perlu bicara. Ia terus menatap layar, minum bir langsung dari botol. Tentang apa, Ayu? Tentang apa yang terjadi di malam hari? Tentang apa yang kamu lakukan ketika kamu bangun? Kali ini ia menoleh ke arahku. Ekspresinya tidak menunjukkan kejutan atau rasa bersalah. Itu adalah tatapan dingin, penuh perhitungan, seolah-olah ia sedang menilai seberapa banyak yang aku tahu dan bagaimana menangani situasi tersebut. Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Aku tahu kamu pergi ke kamar Dewi setiap malam. Aku tahu dia tidak ingin kamu melakukannya. Dan aku tahu kamu mengancamnya agar tidak mengatakan apa-apa. Budi meletakkan bir di atas meja dengan bunyi keras. Ia bangkit dari sofa dan berjalan ke tempat aku duduk. Kedekatannya mengintimidasiku dengan cara yang belum pernah kualami selama lebih dari 3 dekade pernikahan. Ayu, dengarkan aku baik-baik.
Kamu tidak tahu apa yang kamu katakan. Dan aku sarankan kamu berhenti mengarang omong kosong sebelum ini menjadi masalah bagi semua orang di rumah ini. Oh, masalah bagi siapa? Budi? Untukmu? Untuk Rina. Dua kata itu jatuh seperti vonis mati. Cucuku. Rinaku yang manis. Berumur 11 tahun. Dengan kepang rambutnya yang selalu sempurna dan tawanya yang memenuhi seluruh rumah ketika ia pulang dari sekolah, aku segera memahami ancaman itu. Kamu tidak akan berani. Dewi mengerti betul bahwa beberapa hal lebih baik disimpan dalam keluarga, bahwa ada tradisi tertentu yang diturunkan dari generasi ke generasi. Dan jika ada yang ingin mengubah tradisi itu, konsekuensinya bisa sangat menyakitkan bagi orang yang paling tidak bersalah. Aku terdiam. Budi tidak hanya menyalahgunakan putri kami, tetapi ia juga mengancamnya dengan menyakiti Rina jika ia berbicara. Dan sekarang ia memberikan ancaman yang sama kepadaku. Kamu monster. Fisikku. Aku pria yang telah menafkahi keluarga ini selama 35 tahun. Aku yang membayar listrik, air, makanan yang kamu makan. Aku yang punya kenalan di bank tempat kita menyimpan tabungan kita. Yang mengenal polisi di sektor ini. Yang memutuskan apa yang terjadi dan apa yang tidak terjadi di rumah ini. Ia mendekat lagi. Begitu dekat sampai aku bisa mencium aroma alkohol di napasnya bercampur dengan aroma parfum murahnya. Dan kamu adalah wanita tua yang tidak punya tempat tujuan jika aku memutuskan bahwa kamu tidak lagi tinggal di sini. Seorang wanita yang tidak pernah bekerja. Yang tidak memiliki properti atas namanya. Yang sepenuhnya bergantung padaku untuk bertahan hidup. Jadi, aku sarankan kamu terus menjadi istri yang pendiam dan patuh seperti yang selalu kamu lakukan. Ketika Dewi kembali sore itu dengan tas belanja hadiah, matanya bengkak seolah-olah ia baru saja menangis. Ia langsung menuju kamarnya tanpa menyapa siapapun. Rina, yang sedang mengerjakan pekerjaan rumah di meja makan, mendongak dengan cemas. Nenek Ayu, mengapa ibu selalu sedih menjelang acara keluarga? Pertanyaan cucuku menghancurkan hatiku. Bagaimana menjelaskan kepada seorang anak 11 tahun bahwa dunia keluarganya adalah kebohongan? Bagaimana melindunginya dari kebenaran yang bisa menghancurkan kepolosannya selamanya? Terkadang orang dewasa memiliki kekhawatiran yang tidak dimengerti anak-anak. Sayang, tapi ibu sering menangis. Dan kakek Budi selalu dalam suasana hati yang buruk. Dan nenek juga terlihat sangat sedih akhir-akhir ini. Rina lebih peka daripada yang kami bayangkan. Ia telah menyadari bahwa ada sesuatu yang salah dalam keluarga, meskipun ia tidak bisa mengidentifikasi persis apa. Kamu tahu apa, Rina? Kemarilah. Aku meraih tangannya dan membawanya ke kamarku. Aku menutup pintu dan kami duduk di tempat tidurku, tempat yang sama di mana aku telah tidur dengan Budi selama puluhan tahun. Di mana kami mengandung Dewi. Di mana kami merencanakan masa depan kami ketika kami masih muda dan percaya pada cinta. Sayangku, aku ingin menanyakan sesuatu yang sangat penting padamu, dan aku perlu kamu mengatakan yang sebenarnya. Anak itu mengangguk dengan mata besar dan penuh kepercayaan yang hanya dimiliki anak-anak yang masih percaya bahwa orang dewasa akan selalu melindungi mereka. Apakah kakek Budi pernah melakukan sesuatu yang membuatmu merasa tidak nyaman? Apakah ia pernah menyentuhmu dengan cara yang tidak kamu sukai? Apakah ia pernah memintamu untuk tidak menceritakan kepada siapapun tentang sesuatu yang kalian lakukan bersama? Rina mengerutkan kening, berpikir hati-hati sebelum menjawab. Tidak, Nenek. Kakek hampir tidak pernah berbicara denganku. Tapi apa, sayangku? Kadang-kadang aku mendengar suara-suara di malam hari, seperti seseorang sedang menangis. Dan sekali aku melihat kakek keluar dari kamar ibu sangat larut malam. Apalagi yang kamu lihat, Rina? Ibu punya memar di lengannya. Ia menyembunyikannya dengan lengan panjang, tetapi aku melihatnya ketika ia mandi, dan sekali aku mendengarnya berbicara di telepon dengan seseorang, mengatakan bahwa ia tidak tahan lagi, bahwa ia ingin mati. Duniaku benar-benar runtuh. Dewi tidak hanya dilecehkan secara seksual oleh ayahnya, tetapi ia juga dipukuli, dan cucuku, Rina kecilku, telah menjadi saksi bisu dari semua kengerian ini. Rina, sayangku, semua yang kamu ceritakan ini sangat penting. Tetapi untuk saat ini aku perlu kamu tidak mengatakan kepada siapapun bahwa kita membicarakan ini. Oke? Bahkan kepada ibu. Terutama bukan kepada ibu. Setidaknya belum. Nenek akan membereskan semua ini,
Tetapi nenek butuh waktu untuk memikirkan cara yang benar untuk melakukannya. Malam itu adalah malam sebelum hari peringatan keluarga. Biasanya, seluruh keluarga berkumpul untuk makan malam. Dewi telah mengundang Arman untuk makan malam bersama kami sebelum ia pergi bekerja. Dan adikku, Rina, dan suaminya, Dimas, juga akan datang. Tetapi ketika para tamu tiba, ketegangan di rumah begitu pekat sampai bisa dipotong dengan pisau. Budi bertindak sebagai kepala keluarga yang sempurna, menyajikan minuman dan menceritakan lelucon. Tetapi aku bisa melihat bagaimana Dewi meringkuk setiap kali ia mendekatinya. Arman, pria malang itu, tampak sama sekali tidak menyadari apa yang terjadi di rumahnya sendiri. Selama makan malam, sementara semua orang berbicara tentang rencana untuk tahun baru dan mengomentari betapa lezatnya makanan itu, aku tidak bisa berhenti mengamati keluargaku seolah-olah aku melihat mereka untuk pertama kalinya. Adikku, Rina, memuji Budi karena menjadi ayah dan kakek yang baik. Arman berterima kasih kepada ayah mertuanya karena telah menjaga Dewi dengan baik saat ia bekerja di malam hari. Rina makan dalam diam, dengan kedewasaan prematur yang dikembangkan oleh anak-anak yang telah melihat terlalu banyak. Ketika Arman pergi bekerja sekitar pukul 10 malam dan Rina dan Dimas pamit segera setelah itu, rumah kembali dalam suasana menindas yang telah menjadi normal. Budi menuang minuman lagi untuk dirinya sendiri dan duduk di kursi favoritnya untuk menonton televisi. "Dewi, kemari!" teriaknya dari ruang tamu. Putriku, yang sedang membereskan piring-piring makan malam, terdiam sejenak. Kemudian, ia berjalan ke tempat ayahnya berada dengan langkah lambat, seperti seorang terpidana yang berjalan menuju tiang gantungan. "Duduk di sini bersamaku. Ini malam peringatan keluarga." Dewi duduk di sofa di sampingnya, menjaga jarak sejauh mungkin. Budi meletakkan tangannya di kaki putriku dan membiarkannya di sana, posesif, mengancam. "Kita keluarga yang sangat dekat, bukan, Dewi?" "Ya, ayah." "Dan keluarga yang dekat saling menjaga, bukan? Mereka menyimpan rahasia yang perlu disimpan?" "Ya, ayah." "Bagus, karena malam ini akan sangat istimewa untuk kita berdua." Saat itu aku tahu aku tidak bisa lagi menjadi penonton yang diam. Aku tidak bisa membiarkan Budi terus menghancurkan putriku semalam lagi. Tetapi aku juga tahu bahwa menghadapinya secara langsung bisa membahayakan Rina. Aku harus membuat keputusan. Dan aku harus membuatnya malam itu juga. Pukul 11 malam, ketika Rina sudah pergi tidur, dan rumah sepi, aku memutuskan bahwa aku tidak bisa hanya diam. Budi telah menaikkan volume televisi untuk menutupi suara apapun yang mungkin datang dari kamar Dewi. Itu adalah caranya memberitahuku bahwa ia tahu aku tahu, tetapi aku tidak cukup peduli untuk melakukan sesuatu. Aku bangkit dari sofa, tempat aku berpura-pura menonton film-film, dan berjalan ke dapur. Aku perlu berpikir jernih, dan aku selalu menemukan kedamaian di ruang itu di mana aku telah memasak untuk keluargaku selama bertahun-tahun. Aku merebus air untuk membuat teh, tetapi tanganku gemetar begitu parah sampai aku hampir menjatuhkan teko. Sambil menunggu air mendidih, aku membuka salah satu laci tempat aku menyimpan dokumen-dokumen penting rumah. Di sana ada semua kertas yang dikendalikan Budi, akta rumah, laporan rekening bank, polis asuransi. Semuanya atas namanya, semuanya. Bahkan rumah yang kami beli dengan uang yang aku warisi dari orang tuaku ketika mereka meninggal. Pada tahun 1987, ketika kami membeli properti ini, aku memiliki modal dari penjualan rumah orang tua, tetapi Budi meyakinkanku untuk menaruh semuanya atas namanya untuk masalah pajak, karena ia lebih mengerti hal-hal itu dan karena itu akan lebih mudah mendapatkan kredit di masa depan. Aku benar-benar mempercayainya. Mengapa aku tidak melakukannya? Ia adalah suamiku, ayah dari putriku. Pria yang seharusnya mencintaiku dan melindungiku sampai mati. Sekarang aku menyadari bahwa keputusan itu telah mengubahku menjadi tawanan. Tanpa properti atas namaku. Tanpa rekening bank independen. Tanpa pekerjaan yang memberiku otonomi ekonomi. Aku sepenuhnya atas nama seorang pria yang ternyata adalah predator. Aku memeriksa lebih banyak kertas. Budi telah melakukan beberapa investasi dalam beberapa tahun terakhir tanpa berkonsultasi denganku. Ia telah membeli saham perusahaan pertambangan. Ia telah menginvestasikan uang dalam bisnis temannya yang ternyata adalah penipuan. Ia bahkan telah kehilangan sejumlah besar uang dengan berspekulasi. Tabungan kami,
yang seharusnya cukup untuk masa pensiun yang layak, telah berkurang drastis karena keputusan impulsifnya. Tetapi yang paling mengganggu adalah serangkaian penarikan tunai yang ia lakukan setiap bulan selama 2 tahun terakhir. Jumlah besar, selalu pada hari Jumat sore, selalu dari cabang bank yang sama. Untuk apa Budi menghabiskan begitu banyak uang tunai? Mengapa ia perlu agar transaksi-transaksi itu tidak bisa dilacak? Air sudah mendidih, tetapi aku tidak lagi ingin teh. Aku ingin muntah. Suamiku tidak hanya seorang peleceh, tetapi juga pengelola yang buruk yang menyia-nyiakan kekayaan kami dalam kegiatan yang ia lebih suka rahasiakan. Aku mendengar langkah kaki di lorong. Itu Budi, menuju kamar Dewi. Aku melihat jam di kompor. Pukul 12:43 malam. Tepat waktu seperti biasa untuk pertemuan kengeriannya. Kali ini aku memutuskan untuk lebih berani. Alih-alih tetap di dapur berpura-pura tidak tahu apa yang terjadi, aku berjalan ke lorong. Aku berdiri di sana, tanpa bersembunyi, menunggu Budi melihatku ketika ia keluar dari kamar putriku. 1 jam 15 menit kemudian, pintu terbuka. Budi muncul di ambang pintu, menyesuaikan celana piyamanya. Ketika ia melihatku berdiri di sana, menatapnya langsung, ia tidak menunjukkan kejutan atau rasa malu, hanya kekesalan. Apa yang kamu lakukan berdiri di sana seperti hantu? Ayu, menunggumu. Untuk apa? Untuk memberitahumu bahwa ini sudah berakhir. Malam ini juga semuanya berakhir. Budi berjalan ke arahku dengan senyum yang kini membuatku merinding. Senyum yang sama yang ia gunakan ketika ia berpikir ia memegang kendali atas segalanya. Oh, ya? Dan apa yang akan kamu lakukan, Ayu? Kepada siapa kamu akan bercerita? Kepada polisi? Kepada adikmu Rina? Kepada Pastor Dimas dari gereja? Ia berhenti tepat di depanku, menyerbu ruang pribadiku dengan cara yang mengintimidasi. Silakan, ceritakan kepada mereka. Katakan kepada mereka bahwa Budi yang terhormat, yang telah menjadi pedagang jujur di pasar selama 40 tahun, yang telah menjadi guru agama di gereja, yang tidak pernah mendapat masalah dengan siapapun, menyalahgunakan putrinya sendiri. Mari kita lihat siapa yang akan mempercayaimu. Kata-katanya memukulku seperti tamparan karena aku tahu ia benar. Budi telah membangun reputasi yang sempurna di komunitas. Ia dicintai oleh tetangga, dihormati oleh pedagang pasar, dihargai oleh pastor paroki. Siapa yang akan mempercayai tuduhan seorang ibu rumah tangga tanpa bukti konkret terhadap pria yang begitu terhormat? Lagi pula, lanjutnya, apakah kamu benar-benar ingin seluruh Surabaya tahu bahwa hal-hal seperti ini terjadi di keluargamu? Apakah kamu ingin Rina tumbuh dengan stigma berasal dari keluarga yang tidak bermoral? Apakah kamu ingin Arman meninggalkan Dewi ketika ia tahu apa yang telah terjadi? Karena percayalah, Ayu, pria biasanya tidak akan tinggal bersama wanita yang telah, katakanlah, tercemar. Dewi tidak bersalah apa-apa. Oh, ya? Apakah kamu yakin tentang itu? Nada suara Budi berubah, menjadi lebih kejam, lebih sadis. Apakah kamu yakin putri kamu tidak menikmati pertemuan malam kita? Apakah kamu yakin bukan dia yang mencariku, yang merayuku, yang memohon padaku untuk datang ke kamarnya? Kamu sakit. Aku mengatakan yang sebenarnya. Dewi adalah wanita dewasa, Ayu. Seorang wanita yang telah bertahun-tahun menikah dengan pria yang bekerja di malam hari dan tidak memberinya perhatian yang dia butuhkan. Seorang wanita yang menemukan kasih sayang dan gairah yang tidak dia temukan pada suaminya, pada ayahnya. Kata-kata Budi seperti racun murni. Ia mencoba meyakinkanku bahwa putriku adalah kaki tangan sukarela dari pelecehannya sendiri, bahwa akulah satu-satunya yang melihat kejahatan di mana hanya ada cinta keluarga. Besok adalah hari peringatan keluarga, Ayu. Hari kedamaian, keluarga, pengampunan. Aku sarankan kamu berpikir baik-baik apakah kamu ingin merusak perayaan yang indah ini dengan fantasi sakitmu. Budi berjalan menuju kamar kami, tetapi sebelum masuk ia menoleh padaku sekali lagi. Dan pikirkan juga Rina. Pikirkan apa yang bisa terjadi pada anak yang begitu cantik, begitu polos, jika neneknya memutuskan untuk menciptakan masalah yang tidak perlu dalam keluarga ini. End quote. In this public, of this. Ancaman itu tidak bisa lebih jelas. Jika aku berbicara, Rina akan menjadi korban berikutnya. Malam itu aku tidak bisa tidur semenit pun. Aku duduk di ruang tamu, menatap pohon cemara yang kini tampak mengerikan bagiku,
Memikirkan semua perayaan keluarga sebelumnya yang telah kami rayakan di rumah yang sama ini. Kapan pelecehan itu dimulai? Apakah ada tanda-tanda yang aku abaikan? Apakah aku buta terhadap permohonan diam putriku selama bertahun-tahun? Aku ingat percakapan yang aku lakukan dengan Dewi dalam beberapa bulan terakhir. Komentarnya tentang betapa sulitnya pernikahan. Tentang bagaimana kadang-kadang ia merasa tidak tahan lagi. Tentang bagaimana ia iri pada wanita bercerai yang ia kenal. Aku telah menafsirkan komentar-komentar itu sebagai keluhan normal seorang istri yang mengalami masa sulit dengan suaminya. Tidak pernah terpikir olehku bahwa ia meminta bantuan dengan satu-satunya cara yang ia berani lakukan. Aku juga ingat perubahan dalam perilakunya yang aku kaitkan dengan penyebab lain. Penolakannya untuk memakai pakaian ketat atau terbuka. Padahal sebelumnya ia sangat genit. Kebiasaannya mandi dengan pintu kamar mandi terkunci. Padahal sebelumnya ia sangat santai dengan privasi. Caranya menegang ketika Budi memeluknya di pertemuan keluarga. Sesuatu yang aku tafsirkan sebagai rasa malu atau suasana hati yang buruk. Semua tanda sudah ada di sana. Aku hanya tidak ingin melihatnya karena mengenalinya berarti mengakui bahwa pria yang dengannya aku membangun hidupku adalah monster. Ketika Fajar menyingsing pada tanggal 25 Desember, hari peringatan keluarga, aku membuat keputusan. Aku tidak bisa menghadapi Budi secara langsung karena ia memiliki semua keuntungan. Uang, properti, reputasi, kekuasaan. Tetapi aku bisa mulai mendokumentasikan apa yang terjadi. Aku bisa mencari bantuan profesional. Aku bisa menemukan cara untuk melindungi Dewi dan Rina tanpa menempatkan mereka dalam bahaya yang lebih besar. Dewi muncul di dapur sekitar pukul 8 pagi untuk menyiapkan sarapan pagi. Ia memiliki memar baru di lehernya yang ia coba tutupi dengan riasan dan syal tipis. Matanya bengkak dan merah. "Selamat pagi, Bu," katanya dengan suara serak. "Selamat pagi, Nak." Kami tetap diam selama beberapa menit. Ia menyiapkan kopi dan aku berpura-pura membaca koran. Akhirnya, tanpa mengangkat pandangan dari pembuat kopi, Dewi berbisik, "Bu, aku perlu menceritakan sesuatu padamu." Jantungku berdebar kencang. Akhirnya putriku akan mengakui apa yang terjadi. Apakah ia akan meminta bantuanku? Katakan, "Nak, aku hamil." Dunia berhenti sepenuhnya. Dewi hamil. Arman telah bekerja shift malam selama 3 bulan tanpa hari libur sama sekali. Budi telah menyalahgunakannya setiap malam selama periode yang sama. "Sudah berapa lama?" Aku berhasil bertanya dengan suara bergetar. 2,5 bulan, jawab putriku. Dan ia mulai menangis tak terkendali. Saat itu aku tahu bahwa ini bukan hanya kasus pelecehan seksual. Itu jauh lebih buruk dari itu. Dewi terus menangis di atas meja dapur sementara aku mencoba memproses besarnya apa yang baru saja ia akui kepadaku. Putriku hamil oleh ayahnya sendiri. Bayi yang tumbuh di perutnya adalah hasil dari penyalahgunaan sistematis yang telah dilakukan Budi selama berbulan-bulan. Dan Arman yang malang yang bekerja shift ganda untuk menafkahi keluarganya, tidak tahu tentang mimpi buruk yang dialami istrinya. "Dewi, lihat aku," kataku sambil memegang tangannya. "Kamu perlu memberitahuku persis kapan semua ini dimulai." Putriku mengangkat wajahnya, dan di matanya aku melihat campuran rasa malu, teror, dan permohonan yang merobek jiwaku. Itu dimulai ketika Arman mendapat pekerjaan sebagai petugas keamanan malam, sekitar 4 bulan yang lalu. Awalnya ayah hanya datang untuk bertanya apakah aku butuh sesuatu, apakah aku takut sendirian. Dia bilang itu adalah tanggung jawabnya sebagai kepala rumah tangga untuk menjaga para wanita ketika Arman tidak ada. Dan setelah itu ia mulai tinggal lebih lama. Ia membawakanku segelas air. Ia duduk di tepi tempat tidurku untuk mengobrol. Ia bilang Arman tidak menghargai aku. Bahwa seorang pria yang bekerja di malam hari tidak bisa memuaskan istrinya sebagaimana mestinya. Dewi menyeka air matanya dengan punggung tangan, tetapi air mata terus mengalir tanpa henti. Suatu malam ia bilang aku terlihat sangat tegang, bahwa aku butuh pijatan untuk rileks. Aku bilang tidak, tetapi ia bersikeras. Dia bilang itu normal di antara keluarga, bahwa ia memijat ibu sepanjang waktu. Itu bohong, Dewi. Ayahmu tidak pernah memijatku dalam 35 tahun. Aku tahu sekarang, tetapi saat itu, aku tidak tahu, Bu. Aku merasa sangat sendirian, sangat ditinggalkan oleh Arman, sangat lelah dengan segalanya, dan ayah sangat meyakinkan.
Dia bilang dia mencintaiku lebih dari siapapun di dunia, bahwa hanya dia yang mengerti kebutuhanku. Einden dies, ik sadeden minus, ik sadeden bidadeden faden dies. Kapan pertama kalinya? 2,5 bulan yang lalu, tepat setelah Arman mulai bekerja keras di akhir pekan untuk mendapatkan uang tambahan untuk perayaan keluarga. Kronologi itu sangat cocok. Arman bekerja shift tambahan. Budi memanfaatkan ketidakhadiran itu untuk menyalahgunakan Dewi, dan sekarang kehamilan yang tidak mungkin berasal dari pria lain selain suamiku. Dewi, apakah kamu sudah memberitahu Arman bahwa kamu hamil? Belum. Bagaimana aku bisa memberitahunya? Dia akan ingin tahu tanggal pastinya. Dia akan menghitung. Dia akan menyadari bahwa ini tidak mungkin anaknya. Dan apa yang ayahmu pikirkan untuk dilakukan tentang hal itu? Ekspresi Dewi berubah menjadi lebih ketakutan. Dia bilang kita harus memberitahu Arman bahwa bayi itu adalah anaknya. Dia bilang mudah meyakinkan pria tentang hal-hal ini, bahwa mereka akan sangat bersemangat menjadi ayah sehingga mereka tidak akan mengajukan pertanyaan. It's not a Einstein, an experience one, in the five. Dan jika Arman mulai mencurigai sesuatu, ayah bilang dia punya kenalan di kepolisian yang bisa mengarang tuduhan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Arman. Dia bilang dia bisa membuatnya di penjara dan aku akan kehilangan suami dan cara untuk menafkahi Rina. Budi telah memikirkan segalanya. Ia punya rencana untuk setiap kemungkinan. Ancaman untuk setiap orang yang mungkin mengganggu kendali mutlaknya atas keluarga. Ia lebih licik dan lebih berbahaya daripada yang aku bayangkan. Apalagi yang ia katakan padamu, bahwa jika aku mencoba meninggalkannya, atau menceritakan apa yang terjadi, dia akan memastikan Rina mengalami kecelakaan. Dia tidak memberitahuku kecelakaan macam apa, tetapi ketika dia mengatakannya, matanya terlihat berbeda, seolah-olah dia benar-benar mampu menyakitinya. Saat itu, kami mendengar langkah kaki menuruni tangga. Budi datang ke dapur untuk sarapan pagi, bertindak seolah-olah itu adalah hari normal di keluarga normal. Dewi dengan cepat menyeka air matanya, dan mulai mengocok telur untuk membuat sarapan istimewa. Selamat pagi, keluargaku yang cantik, kata Budi dengan suara ceria dan palsu yang telah ia sempurnakan untuk acara-acara khusus. Selamat menikmati hari yang indah. Ia mendekati Dewi dan memberinya ciuman di pipi yang berlangsung terlalu lama, sambil meletakkan tangannya di pinggang putriku dengan cara yang kini membuatku mual. Bagaimana tidurmu, nak? Apakah kamu tidur nyenyak setelah obrolan kita tadi malam? Dewi menegang terlihat jelas, tetapi terus mengocok telur tanpa menjawab. Ayu, mengapa kamu tidak menyiapkan meja? Hari ini adalah hari istimewa dan aku ingin semuanya sempurna. Budi menyajikan kopi untuk dirinya sendiri dan duduk di kursi biasanya, dari mana ia bisa mengamati setiap gerakan kami. Ia mulai membaca berita di ponselnya, berkomentar dengan gembira tentang hasil sepak bola dan rencana pemerintah untuk tahun depan, seolah-olah tidak ada kekhawatiran di dunia ini. Ketika Rina turun untuk sarapan dengan piyama barunya, Budi benar-benar mengubah sikapnya. Ia menjadi kakek yang penuh kasih dan protektif yang dikenal semua tetangga. Itu dia putriku. Sudah lihat hadiah yang diberikan. Rina tersenyum, tetapi bahkan senyumnya terlihat dipaksakan. Cucuku telah mengembangkan kemampuan yang dimiliki anak-anak yang hidup di rumah tangga disfungsional untuk membaca suasana tegang dan bertindak sesuai dengan itu. Ya, kakek. Terima kasih banyak. Oh, kamu tidak akan memelukku? Rina mendekat dengan ragu-ragu dan memberinya pelukan cepat. Budi menahannya lebih lama dari yang seharusnya, membelai rambutnya dengan cara yang membuatku mual. Kamu anak yang sangat istimewa, Rina. Sangat, sangat istimewa. Enbian mine as well. Come dualan, ibu dualan chow, konan dualan chow, amaibun mine as well. Selama sarapan, Budi memonopoli percakapan, berbicara tentang rencana untuk hari itu. Kita akan kedatangan tamu di sore hari. Adikku Rina dan keluarganya, beberapa tetangga, teman akrab dengan istrinya. Semua akan datang untuk mengucapkan selamat kepada kita dan menikmati makanan yang telah disiapkan Dewi selama berhari-hari. Ini akan menjadi hari yang sempurna, kata Budi sambil mengoleskan selai pada roti panggangnya. Sebuah perayaan yang akan kita ingat selamanya. Ironi dari kata-katanya terasa tak tertahankan bagiku. Ini memang akan menjadi hari yang akan kami ingat selamanya, tetapi bukan karena alasan yang ia sarankan. Setelah sarapan,
Ketika Budi keluar ke halaman untuk memeriksa lampu yang ia pasang untuk mengesankan tetangga, Dewi mendekatiku dengan putus asa. Bu, aku tidak bisa melanjutkan ini. Aku tidak bisa terus berpura-pura bahwa semuanya baik-baik saja. Tadi malam ia bilang padaku bahwa setelah bayi itu lahir, ia akan mulai melatih Rina juga. Dia bilang penting bagi para wanita dalam keluarga untuk belajar dari usia muda apa peran mereka, melatih. Agar dia menjadi istri yang baik, katanya. Agar dia belajar menyenangkan pria dengan cara yang benar. Darahku membeku. Budi berencana menyalahgunakan Rina juga. Cucuku yang berumur 11 tahun berada dalam bidikan predator ini, dan akulah satu-satunya yang bisa melindunginya. Dewi, dengarkan aku baik-baik. Kita akan keluar dari situasi ini, tetapi aku perlu kamu mempercayaiku sepenuhnya. Bagaimana, Bu? Dia mengendalikan segalanya. Uang, rumah. Dia punya teman di kepolisian. Dia kenal separuh Surabaya. Siapa yang akan mempercayai kita? Siapa yang akan membantu kita? Aku belum tahu, tetapi aku akan menemukan caranya. Yang aku tahu adalah aku tidak akan membiarkan dia menyentuh Rina. Bu, jika kita mencoba melakukan sesuatu dan dia tahu, dia akan membunuh kita. Benar-benar akan membunuh kita. Aku lebih baik mati daripada terus hidup dalam mimpi buruk ini. Dewi menatapku dengan ekspresi yang belum pernah kulihat di wajahnya sejak ia masih kecil. Untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan, putriku melihat kemungkinan seseorang akan melindunginya. Bahwa seseorang akan berjuang untuknya. Apa yang ibu butuhkan aku lakukan? Tanyanya padaku. Untuk saat ini, bertingkah normal. Bertahanlah hari ini. Tersenyum untuk para tamu. Bertingkah sebagai ibu dan istri yang sempurna seperti yang selalu kamu lakukan. Tetapi sementara itu, aku akan mengamati segalanya. Mendokumentasikan segalanya. Mencari cara untuk mendapatkan bantuan. Dan jika Budi mencurigai sesuatu, dia tidak akan mencurigai apa-apa karena dia akan terlalu sibuk berakting untuk para tamu. Hari ini adalah hari yang sempurna bagiku untuk mulai bergerak tanpa dia sadari. Pada pukul 12 siang, tamu pertama mulai berdatangan. Rumah dipenuhi suara-suara ceria, tawa, ucapan selamat. Tetangga memuji dekorasi. Para wanita membantu Dewi di dapur. Para pria mengobrol dengan Budi tentang politik dan olahraga. Semuanya tampak seperti kartu pos yang sempurna, tetapi aku tidak bisa lagi berpartisipasi dalam sandiwara itu. Setiap senyum yang Budi berikan kepada para tamu tampak seperti topeng jahat bagiku. Setiap pujian yang ia terima karena menjadi ayah dan kakek yang baik, terdengar seperti ejekan kejam dari takdir. Selama makan, sementara semua orang bersulang untuk keluarga dan kebahagiaan, Budi mengangkat gelasnya dan mengusulkan sebuah toast khusus. Untuk istriku Ayu, yang telah menjadi pilar keluarga ini selama bertahun-tahun. Untuk putriku Dewi, yang akan memberi kita sukacita bayi baru tahun depan. Dan untuk cucuku Rina, yang tumbuh menjadi wanita cantik dan istimewa. Semua orang bertepuk tangan dan bersulang. Tidak ada yang memperhatikan bahwa aku tidak mengangkat gelasku. Tidak ada yang menyadari bahwa Dewi menjadi pucat ketika Budi menyebut kehamilannya. Tidak ada yang melihat bagaimana Rina meringkuk ketika kakeknya berbicara tentang dia. Saat itu aku membuat keputusan definitif. Aku tidak akan membiarkan Budi terus menghancurkan keluargaku satu hari pun lagi. Malam itu juga, ketika para tamu pergi dan rumah kembali ke normalitasnya, aku akan bertindak. Aku tidak tahu persis bagaimana, tetapi aku tahu aku harus melakukannya. Pukul 10 malam, ketika tamu terakhir pamit dan rumah diselimuti keheningan palsu yang telah menjadi begitu akrab, aku tahu bahwa saatnya untuk bertindak telah tiba. Budi berada di ruang tamu, menghabiskan bir sambil menonton berita malam, puas dengan keberhasilan sandiwara perayaan keluarganya. Dewi telah naik untuk menidurkan Rina, dan aku tinggal di dapur mencuci piring, tetapi sebenarnya aku sedang mengatur rencanaku. Selama berjam-jam para tamu berada di sini, aku telah mengamati dan mengingat semuanya. Cara Budi menyentuh Dewi ketika ia berpikir tidak ada yang melihatnya, menggerakkan tangannya di punggung bawahnya dengan posesif. Bagaimana ia memeluk Rina terlalu lama ketika ia pamit untuk tidur, membisikkan sesuatu di telinganya yang membuatnya terlihat tidak nyaman. Cara ia mengendalikan percakapan, mengarahkan perhatian padanya, menciptakan citra kepala keluarga yang terhormat yang ia gunakan sebagai perisai untuk kejahatannya. Tetapi aku juga menyadari sesuatu yang lain.
Budi telah minum lebih banyak dari biasanya. Selama makan ia telah minum beberapa gelas minuman keras, kemudian bir, dan pada akhirnya ia menyajikan brandy dengan tamu pria. Ia santai, percaya diri, kurang waspada dari biasanya. Jika aku akan melakukan sesuatu, ini adalah kesempatanku. Dewi turun setelah menidurkan Rina dengan mata bengkak karena banyak menangis sepanjang hari. Ia mendekatiku di dapur dan mulai mengeringkan piring dalam diam. "Bagaimana Rina?" Tanyaku dengan suara rendah, gugup. Dia bertanya mengapa semua orang dewasa tampak berakting hari ini. Dia bilang dia merasa seperti hidup dalam drama, di mana dia adalah satu-satunya yang tidak tahu apa perannya. Dia anak yang sangat cerdas. Terlalu cerdas. Aku takut Budi menyadari betapa banyak yang ia amati dan mengerti. Kami selesai mencuci piring dalam diam, masing-masing tenggelam dalam pikirannya sendiri. Ketika kami menyimpan piring-piring terakhir, Dewi meraih lenganku. "Bu, tadi malam ia mengatakan sesuatu yang membuatku ketakutan." "Apa?" "Bahwa setelah bayi itu lahir, ia akan mulai mengajak Rina jalan-jalan istimewa. Dia bilang penting baginya untuk mulai mengenal dunia nyata. Agar tidak menjadi anak yang polos sepanjang hidupnya. Jalan-jalan kemana? Dia tidak mau memberitahuku, tetapi dari caranya mengatakannya, dari senyum yang dia berikan. Bu, aku pikir dia sudah merencanakan di mana dan bagaimana dia akan mulai menyalahgunakannya." Saat itu, kami mendengar suara Budi dari ruang tamu. "Dewi, kemari." Putriku terdiam. Itu adalah suara yang sama yang ia gunakan setiap malam ketika ia memanggilnya untuk pertemuan pribadi mereka. Tetapi kali ini lebih awal, lebih tidak sabar. "Dewi, Bu, aku tidak bisa," bisik putriku. "Aku tidak bisa pergi ke sana lagi. Tidak setelah tahu bahwa aku hamil olehnya. Aku tidak bisa terus berpura-pura bahwa ini baik-baik saja. Pergi, bertingkah normal. Aku akan melakukan sesuatu." "Apa yang akan ibu lakukan? Percayalah padaku." Dewi berjalan ke ruang tamu dengan langkah lambat, seperti seorang terpidana. Aku tetap di dapur, tetapi aku mempertajam telingaku untuk mendengarkan apa yang terjadi. "Duduk di sini bersamaku," aku mendengar Budi berkata padanya. "Aku ingin bicara denganmu tentang rencana kita untuk tahun depan." "Rencana apa?" "Untuk bayi, tentu saja. Kita harus sangat berhati-hati dengan waktu, dengan tanggal, dengan apa yang kita katakan kepada Arman. Tapi jangan khawatir, aku akan mengurus semuanya." "Budi, aku tidak mau." "Tidak mau apa? Kamu tidak mau anakmu sendiri? Kamu tidak mau berkat yang Tuhan berikan kepada kita?" Cara Budi berbicara tentang kehamilan, seolah-olah itu adalah hadiah ilahi alih-alih hasil kejahatannya, membuat perutku mual, tetapi itu juga memberiku kejernihan yang aku butuhkan. Pria ini benar-benar terputus dari kenyataan. Dalam pikirannya yang bengkok, ia berhasil meyakinkan dirinya sendiri bahwa apa yang ia lakukan adalah benar, bahkan berbudi luhur. "Lagi pula," lanjutnya, "kita harus bicara tentang Rina. Dia sudah cukup umur untuk mulai belajar hal-hal tertentu tentang kehidupan. Dan siapa yang lebih baik daripada kakeknya untuk mengajarinya?" "Tidak," kata Dewi dengan ketegasan yang belum ia tunjukkan selama berbulan-bulan. "Kamu tidak menyentuh Rina." "Maaf? Apakah kamu memberiku perintah?" "Aku bilang kamu tidak boleh menyentuh putriku." Keheningan yang mengikuti begitu tegang sampai aku bisa merasakannya dari dapur. Kemudian aku mendengar suara tamparan, diikuti oleh rintihan tersedak dari Dewi. "Jangan bicara padaku seperti itu, anak nakal. Aku yang memutuskan apa yang terjadi di rumah ini dan dengan siapa. Dan jika aku memutuskan bahwa Rina membutuhkan jenis pendidikan tertentu, itulah yang akan ia terima." "Budi, kumohon." "Tidak ada kumohon. Kamu sudah memenuhi peranmu, Dewi. Kamu memberiku anak yang aku butuhkan. Sekarang giliran Rina untuk belajar apa tanggung jawab keluarganya." "This way, this is a Jordan about to have an DNA. Consider it as a Jordan to this way." Aku tidak bisa mendengarkan lagi. Aku berjalan diam-diam ke laci tempat kami menyimpan pisau dapur. Aku mengambil yang terbesar, yang kami gunakan untuk memotong daging di acara-acara khusus. Aku menyembunyikannya di antara lipatan celemeku dan berjalan ke ruang tamu. Budi mendudukkan Dewi di pangkuannya, dengan satu tangan di dadanya dan yang lain membelai perutnya tempat bayi itu tumbuh. Putriku menangis dalam diam dengan wajah merah karena tamparan yang baru saja ia terima.
Budi, kataku dengan suara tenang. Ia menoleh ke arahku dengan kesal, tanpa melepaskan Dewi. Kamu mau apa, Ayu? Kita sedang bicara pribadi. Aku ingin kamu melepaskan putriku. Atau apa? Aku mengeluarkan pisau dari antara lipatan celemek dan memegangnya dengan kuat di tangan kananku. Atau aku akan membunuhmu. Budi tertawa, tetapi tawanya terdengar gugup. Ia tidak mengharapkan reaksi ini dariku. Kamu? Kamu akan membunuhku. Ayu, jangan konyol. Kamu bahkan tidak bisa membunuh kecoa. Do this, in 40 living, and then the 40 life pound. Kamu benar. Dalam keadaan normal, aku tidak bisa. Tapi ini bukan keadaan normal. Ini adalah seorang ibu yang melindungi putri dan cucunya dari monster. Tinggalkan omong kosong itu dan pergilah tidur. Sudah larut dan besok kamu harus membersihkan semua kekacauan yang ditinggalkan para tamu. Budi terus membelai Dewi, menantangku dengan sikap meremehkan. Ia berpikir aku terlalu pengecut, terlalu bergantung, terlalu lemah untuk melakukan sesuatu yang benar-benar drastis. Ia salah. Dewi, berdiri dan pergilah ke kamarmu. Kunci pintunya. Putriku menatapku dengan teror dan kebingungan, tetapi ia menurut. Ia bangkit dari pangkuan Budi dan berlari menuju tangga. Dewi, kembali ke sini segera. Teriak Budi, berdiri. Tidak, kataku, menempatkan diriku di antara dia dan tangga. Kamu tidak akan menyentuhnya lagi. Ayu, kamu membuat kesalahan yang sangat serius. Letakkan pisau itu sebelum kamu melakukan sesuatu yang akan kamu sesali seumur hidup. And trends are very bad. Do not cover the love. Due. Kamu tahu apa yang aku sesali, Budi? Karena buta selama bertahun-tahun. Karena memercayaimu. Karena tidak melindungi putriku ketika kamu mulai menyalahgunakannya. Aku tidak menyalahgunakan siapapun. Dewi adalah wanita dewasa yang membuat keputusannya sendiri. Dewi adalah putrimu. Dan dia hamil olehmu. Kamu tidak bisa membuktikannya. Aku tidak perlu membuktikannya. Aku tahu itu benar. Kamu tahu itu benar. Dan Dewi tahu itu benar. Dan aku tidak akan membiarkan kamu melakukan hal yang sama pada Rina. Budi mengubah taktik. Ekspresinya melunak, mengambil nada manipulatif yang telah ia sempurnakan selama puluhan tahun. Ayu, sayangku, kamu sangat bingung. Ini hari-hari yang sangat menegangkan. Dengan perayaan, dengan tamu, kamu membayangkan hal-hal yang tidak ada. Aku tidak membayangkan apa-apa. Tentu saja. Pikirkan baik-baik. Apakah kamu benar-benar berpikir aku mampu menyakiti putriku sendiri? Cucuku? Aku suamimu, Ayu. Pria yang telah mencintaimu selama 35 tahun. Pria yang telah membohongiku selama 35 tahun. Budi mendekat selangkah lagi, dan aku mengangkat pisau, mengarahkannya langsung ke dadanya. Jangan mendekat lagi. Ayu, pikirkan apa yang kamu lakukan. Jika kamu menyakitiku, jika kamu membunuhku, apa yang akan terjadi padamu? Pada Dewi, pada Rina? Kamu akan masuk penjara. Kamu akan menghancurkan seluruh keluarga. Keluarga sudah hancur, Budi. Kamu yang menghancurkannya. Aku yang menafkahi keluarga ini selama puluhan tahun. Aku telah bekerja siang dan malam untuk memberi kalian rumah, makanan, pendidikan. Dan begini caramu membalasnya? Mengancamku dengan pisau di ruang tamuku sendiri? Ruang tamumu sendiri? Rumah ini dibeli dengan uang warisan orang tuaku. Uang yang kamu yakinkan aku untuk menaruhnya atas namamu untuk memiliki kendali penuh atas hidup kami. I know why I'm Madawano. In this pressed, underviden, under lesson. Budi terdiam sejenak. Menghitung langkah berikutnya. Baiklah, katanya akhirnya. Kamu benar. Aku telah membuat kesalahan. Aku telah melakukan hal-hal yang seharusnya tidak aku lakukan. Tetapi kita bisa memperbaiki ini, Ayu. Kita bisa pergi ke terapi keluarga. Kita bisa bicara dengan Pastor Dimas. Kita bisa menemukan cara untuk menyelesaikan masalah kita. Satu-satunya cara untuk menyelesaikan masalah ini adalah kamu menjauh dari Dewi dan Rina selamanya. Aku tidak bisa melakukan itu. Mereka adalah keluargaku. Tidak lagi. Saat itu kami mendengar langkah kaki di tangga. Itu Rina, turun dengan piyama dan wajah ketakutan. Nenek, apa yang terjadi? Aku mendengar teriakan.
Budi memanfaatkan gangguan itu untuk melangkah ke arahku. Tetapi aku menjaga pisau tetap teguh. Rina, kembali ke kamarmu segera, kataku tanpa mengalihkan pandangan dari Budi. Nenek, mengapa nenek punya pisau? Rina, kemarilah bersamaku, kata Budi dengan suara manis. Nenekmu sedikit sakit, tetapi kakek akan melindungimu. Cucuku terdiam di anak tangga terakhir, melihat pemandangan itu tanpa sepenuhnya mengerti apa yang terjadi, tetapi secara naluriah merasakan bahwa ada sesuatu yang sangat salah. Rina, kataku dengan semua ketegasan yang bisa aku kumpulkan. Percayalah padaku. Naik ke kamarmu dan jangan keluar sampai aku bilang. Rina, kemarilah. Budi bersikeras. Sekarang, cucuku menatap mataku. Kemudian ia menatap Budi. Kemudian ia menatapku lagi. Di wajahnya aku melihat keputusan mulai terbentuk. Aku akan menelepon ayah, katanya, dan ia berlari menaiki tangga. Budi menerjang ke arah tangga untuk mengikutinya, tetapi aku menghalangi jalannya. Pisau itu menyentuh kemejanya, merobek kain. Ayu, hentikan permainan ini. Ini bukan permainan, Budi. Ini adalah akhir. Budi mundur ketika ia melihat darah di kemejanya, tetapi matanya dipenuhi dengan kemarahan yang belum pernah kulihat sebelumnya. Ia bukan lagi pria manipulatif dan penuh perhitungan dari hari-hari terakhir. Ia adalah binatang yang terpojok yang telah ditemukan, dan sekarang ia menunjukkan taringnya yang sebenarnya. Ayu, kamu baru saja membuat kesalahan terbesar dalam hidupmu, katanya dengan suara serak yang membuat kulitku merinding. Tidak, Budi, kesalahan terbesar dalam hidupku adalah menikahimu. Dari atas kami mendengar suara Rina yang putus asa berbicara di telepon. Ayah, ayah, cepat datang. Nenek punya pisau dan kakek berteriak dan ibu menangis. Budi memanfaatkan gangguan sesaatku ketika mendengar Rina untuk menerjang ke arahku. Ia lebih kuat dan lebih cepat dari yang aku perkirakan. Ia meraih pergelangan tanganku yang memegang pisau dan mulai memutarnya dengan kekuatan brutal. Lepaskan, wanita bodoh, geramnya saat kami bergumul memperebutkan senjata itu. Tetapi 35 tahun kemarahan yang tertahan memberiku kekuatan yang bahkan aku tidak tahu aku miliki. Aku berhasil mempertahankan cengkraman pada pisau sementara Budi mencoba merebutnya dariku. Kami berguling di lantai ruang tamu, menjatuhkan meja, memecahkan ornamen yang telah menghiasi sandiwara keluarga kami. Ibu, teriak Dewi dari atas tangga. Ibu, hati-hati. Budi berhasil berada di atasku, menggunakan berat badannya untuk melumpuhkanku. Wajahnya hanya beberapa sentimeter dari wajahku, dan aku bisa melihat di matanya sesuatu yang membuatku mengerti bahwa pertarungan ini tidak akan berakhir sampai salah satu dari kami mati. 35 tahun aku menafkahimu. Ia meludah padaku sementara ia terus mencoba merebut pisau dariku. 35 tahun aku memberimu rumah, makanan, rasa hormat dan begini caramu membalasnya. Seperti semua wanita, kamu tidak tahu berterima kasih. 35 tahun aku menjadi budakmu. Jawabku, merasakan bagaimana jari-jarinya melukai pergelangan tanganku. 35 tahun aku mempercayai kebohonganmu, tapi tidak lagi. Saat itu kami mendengar ban mobil mengerem dengan tiba-tiba di luar rumah. Itu Arman, yang telah datang berlari dari pekerjaannya ketika Rina meneleponnya. Beberapa detik kemudian, kami mendengar langkah kakinya berlari menuju pintu depan. Dewi. Rina. Apa yang terjadi? Budi terganggu sejenak ketika mendengar suara Arman dan aku memanfaatkan itu untuk mendorongnya dengan sekuat tenaga. Aku tidak berhasil menjatuhkannya sepenuhnya, tetapi aku berhasil membebaskan tanganku dari pisau. Arman masuk seperti badai ke ruang tamu dan terdiam melihat pemandangan itu. Ayah mertua dan ibu mertuanya berkelahi di lantai, perabotan terbalik, ornamen pecah, darah di kemeja Budi. Apa yang terjadi di sini? Arman, tolong aku, teriakku padanya. Budi menyalahgunakan Dewi. Dia telah menyalahgunakannya selama berbulan-bulan. Budi memanfaatkan gangguan sementaraku untuk memberiku pukulan di wajah yang membuatku terhuyung-huyung. Ia bangkit dari lantai dan berjalan ke arah Arman dengan tangan terangkat sebagai tanda menyerah. Arman, saudara, jangan dengarkan apa yang dikatakan Ayu. Dia mengalami krisis saraf. Dia menyerang dengan pisau tanpa alasan. Arman melihat pisau yang tergeletak di lantai. Kemudian ia menatapku dengan wajah bengkak karena pukulan itu.
kemudian ia menatap Budi dengan kemeja robek dan berlumuran darah. "Dewi!" teriaknya ke arah tangga. "Dewi, turun ke sini segera." Putriku muncul di puncak tangga dengan Rina memegang tangannya. Mereka turun perlahan. Keduanya gemetar terlihat jelas. "Dewi, katakan padaku apa yang terjadi. Dan aku ingin yang sebenarnya." Putriku menatap Budi. Kemudian ia menatapku. Kemudian ia menatap suaminya. Aku melihat di matanya pertempuran internal yang sedang ia lawan. Ketakutan melawan harapan. Kepasrahan melawan kemungkinan keselamatan. "Arman." Budi mulai dengan suara bergetar. "Jangan katakan apa-apa," teriaknya. "Jangan katakan sepatah kata pun lagi." "Dewi," kata Arman dengan ketegasan yang belum pernah kudengar darinya sebelumnya. "Tatapan matamu hanya padaku, hanya padaku. Dan katakan padaku apa yang telah terjadi di rumah ini. And do not catch it in state. Guys, this is not it in stake. It is a made." Dewi melepaskan tangan Rina dan mulai menuruni tangga menuju suaminya. Dengan setiap langkah yang ia ambil, ekspresinya berubah. Korban yang ketakutan yang telah ia alami selama berbulan-bulan, mulai berubah menjadi seorang wanita yang akhirnya melihat jalan keluar. "Arman, ayahku. Ayahku telah memperkosaku selama 4 bulan." Keheningan yang mengikuti pengakuan itu benar-benar mutlak. Arman tetap tidak bergerak, memproses kata-kata yang tidak ingin diterima otaknya. Budi menjadi pucat sepenuhnya, tahu bahwa dunianya baru saja runtuh. Rina, dari atas tangga, mulai menangis tanpa sepenuhnya mengerti apa yang terjadi, tetapi merasakan bahwa sesuatu yang mengerikan baru saja terungkap. "Apa?" bisik Arman. "Sejak kamu mulai bekerja malam, dia datang ke kamarku. Dia memaksaku untuk. Dia mengancam akan menyakiti Rina jika aku tidak membiarkannya. Dan sekarang aku hamil olehnya." Arman berbalik ke arah Budi dengan ekspresi yang belum pernah kulihat di wajahnya. Itu adalah kemarahan yang murni, terkonsentrasi, mematikan. "Apakah itu benar?" Budi mencoba mempertahankan fasad kepolosannya sejenak lagi. "Arman, kamu tidak bisa mempercayai kegilaan ini. Wanita-wanita di keluarga ini histeris." Mereka mengarang. Ia tidak bisa menyelesaikan kalimat itu, karena Arman menerjang ke arahnya dengan kecepatan kilat. Pukulan yang ia berikan membuatnya terlempar ke dinding dengan begitu keras sampai beberapa bingkai foto jatuh ke lantai. Budi mencoba bangkit, tetapi Arman meraih lehernya dan mengangkatnya dari lantai. "Kamu menyentuh istriku." "Arman, tunggu. Kamu menyentuh istriku. Aku bisa jelaskan padamu." Arman membantingnya ke dinding lagi. Budi mulai berdarah dari hidungnya, tetapi Arman belum selesai dengannya. "Dan kamu menghamilinya." "Arman, kumohon, jawab aku." Budi, merasakan bahwa hidupnya akan hilang di tangan Arman, akhirnya menyerah. Dia menginginkannya. Dia mencariku. Dia sendirian. Dia butuh pria sejati. Itu adalah hal terburuk yang bisa ia katakan. Arman melepaskannya hanya untuk bisa memukulnya lebih baik. Ia memberinya serangkaian pukulan di wajah dan perut yang akan membunuh pria yang lebih lemah. "Ayah!" teriak Dewi. "Ayah, hentikan. Kamu akan membunuhnya." Tetapi Arman berada dalam keadaan marah buta. 30 tahun bekerja sebagai petugas keamanan, berurusan dengan penjahat dan situasi kekerasan, telah mengajarinya bagaimana menggunakan tinjunya secara efisien. Dan sekarang ia melepaskan semua pengalaman itu pada pria yang telah memperkosa istrinya. "Arman!" teriakku padanya. "Hentikan. Jangan sia-siakan kamu masuk penjara karena binatang ini." Arman berhenti, bernapas seperti banteng yang terluka, dengan buku jari berdarah dan Budi tidak sadarkan diri di kakinya. "Dewi," katanya tanpa menoleh padanya. "Ajak Rina dan kemasi barang-barang kalian. Kita akan meninggalkan rumah ini malam ini juga." "Kita akan pergi kemana?" "Kemana saja yang jauh dari bajingan ini." Dewi berlari menaiki tangga bersama Rina. Aku tinggal di ruang tamu bersama Arman, melihat Budi yang bernapas dengan susah payah, tetapi masih hidup. "Arman, ada hal lain yang perlu kamu ketahui," kataku. "Apa?" Budi berencana untuk mulai menyalahgunakan Rina juga. Arman berbalik ke arah Budi dengan niat untuk terus memukulnya, tetapi aku menghentikannya. "Tidak, Arman. Dia sudah tidak sadarkan diri. Dan kita perlu memikirkan apa yang akan kita lakukan sekarang."
Aku akan menelepon polisi. Budi bilang dia punya kenalan di kepolisian. Dia bilang dia bisa mengarang tuduhan terhadapmu, membuatmu dipenjara. Arman berpikir sejenak, mengevaluasi pilihan kami. Kalau begitu kita pergi malam ini. Kita ambil apa yang bisa kita bawa dan kita pergi. Besok, dari kota lain, kita membuat laporan. Dan aku. Arman menatapku dengan ekspresi yang tidak bisa aku artikan pada awalnya. Kemudian aku mengerti. Ia menilai apakah aku adalah kaki tangan atau korban. Ayu, sudah berapa lama kamu tahu apa yang terjadi? Aku mengetahuinya 3 hari yang lalu, tanggal 22 Desember. Sebelum itu aku tidak tahu. Dan mengapa kamu tidak mengatakan apa-apa sampai sekarang? Karena ia mengancamku dengan menyakiti Rina. Dan karena aku takut tidak ada yang akan mempercayaiku. In the white, though not in the grassed and the nine. Arman mengangguk, memahami situasi mustahil di mana aku telah menemukan diriku. Kamu ikut dengan kami. Budi tidak bisa mengambil semua kekayaan yang kamu bantu bangun selama bertahun-tahun. Dewi dan Rina turun dengan 2 koper penuh pakaian dan dokumen penting. Cucuku memiliki mata merah karena banyak menangis. Tetapi wajahnya menunjukkan lebih banyak kelegaan daripada kesedihan. Nenek, kamu ikut dengan kami? Tanyanya padaku. Ya, sayangku, aku ikut dengan kalian. Dan kakek Budi. Aku menoleh ke tempat Budi tergeletak di lantai. Ia sudah mulai sadar kembali dan menatap kami dengan kebencian murni. Kakek Budi sudah bukan bagian dari keluarga kita lagi. Arman meraih koper dan kami menuju pintu. Sebelum keluar, aku berbalik sekali lagi ke arah pria yang telah menjadi suamiku selama 35 tahun, Budi. Ketika kamu bangun sepenuhnya, aku sarankan kamu tidak mencoba mengikuti kami, karena lain kali kamu menemukan kami, aku tidak akan menghentikan Arman, dan aku tidak akan meninggalkan pisau di lantai. Kami keluar dari rumah, menutup pintu di belakang kami. Saat itu tanggal 26 Desember, pukul 2:00 malam. Udara dingin. Tetapi untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan aku merasa bisa bernapas bebas. Aku tidak tahu apa yang menanti kami. Aku tidak tahu bagaimana kami akan membangun kembali hidup kami setelah begitu banyak kerusakan. Tetapi aku tahu bahwa kami akhirnya melarikan diri dari neraka. Dan itu sudah cukup untuk memulai. Kami berkendara selama 3 jam tanpa tujuan. Hanya menjauh dari Surabaya, sementara Rina tidur di kursi belakang, dan Dewi menangis dalam diam. Arman mengemudi dengan ketegangan yang tercermin pada buku jarinya yang putih mencengkeram kemudi, berhenti hanya untuk mengisi bensin dan membeli kopi di sebuah stasiun layanan sepi di jalan menuju kota lain. Kita mau kemana? Tanyaku ketika ia akhirnya berhenti di sebuah motel pinggir jalan yang terlihat bersih dan tersembunyi. Untuk saat ini, di sini. Besok kita lihat, kami menyewa 2 kamar bersebelahan. Arman dan Dewi di satu kamar, Rina dan aku di kamar yang lain. Untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan, cucuku dan aku bisa berbicara tanpa bayangan mengancam Budi mengintai setiap kata. Nenek, apakah kakek Budi jahat? Rina duduk di tempat tidur motel, dengan piyama bergambar beruang yang ia kemasi dalam ketergesaannya untuk meninggalkan rumah. Meskipun semua yang telah ia saksikan, ia masih seorang anak 11 tahun yang mencoba memahami dunia orang dewasa yang telah menjadi tidak dapat dimengerti. Ya, sayangku, dia sangat jahat. Itu sebabnya nenek punya pisau? Karena nenek harus melindungimu, kamu dan ibumu. Dia menyakiti ibu? Aku duduk di tempat tidur di sampingnya, mencoba menemukan kata-kata yang tepat untuk menjelaskan situasi yang bahkan orang dewasa tidak bisa memproses sepenuhnya. Kakek Budi melakukan hal-hal yang sangat buruk pada ibumu, hal-hal yang seharusnya tidak pernah dilakukan seorang ayah kepada putrinya, dan dia mengancam kami agar kami tidak mengatakan apa-apa. It's not bilag like about Bun. Dia akan melakukan hal-hal buruk padaku juga? Pertanyaan itu merobek hatiku karena itu mengkonfirmasi bahwa Rina telah mengerti lebih dari yang kami bayangkan. Dia akan mencoba, tetapi dia tidak akan bisa lagi. Tidak akan pernah lagi. Mengapa kita pergi? Karena kita pergi. Dan karena sekarang dia tahu bahwa kita tidak lagi bersedia diam. And define this, and define the wake, and the station, and define the wake. Rina meringkuk ke arahku, dan untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan aku merasa bisa memeluknya tanpa rasa takut, tanpa harus waspada jika Budi muncul untuk mengganggu momen kasih sayang kami. Nenek, kita tidak akan tinggal di rumah kita lagi. Tidak, sayangku.
Kita akan mendapatkan rumah baru, rumah di mana hanya kita yang tinggal, di mana tidak ada yang menyakiti kita. Dan kakek Budi akan sendirian? Ya, bagus, katanya dengan ketegasan yang mengejutkanku. Aku tidak ingin melihatnya lagi. Tidak akan pernah. Keesokan harinya, Arman keluar pagi-pagi untuk menelepon dari telepon umum. Ketika ia kembali, ia membawa berita yang benar-benar mengubah masa depan kami. Adikku Dimas tinggal di Bali, katanya padaku sambil kami sarapan di sebuah restoran keluarga dekat motel. Dia punya bisnis pariwisata, penyewaan kayak dan tur pantai. Dia langsung menawarkan pekerjaan padaku ketika aku menceritakan situasinya. Apakah ia tahu seluruh ceritanya? Tanya Dewi. Aku memberitahunya yang penting, bahwa Budi menyalahgunakanmu, bahwa kami harus melarikan diri dari Surabaya, bahwa kami perlu memulai dari awal. Dan apa katanya? Dia bilang di Bali ada banyak keluarga yang datang melarikan diri dari situasi sulit, bahwa tidak ada yang mengajukan pertanyaan yang tidak perlu. Dan dia punya rumah kecil di mana kita bisa tinggal sementara kita mendapatkan sesuatu yang permanen. Bali. Aku pernah ke sana hanya sekali, saat bulan madu kami dengan Budi 35 tahun yang lalu. Aku ingat pantai-pantai keemasan, udara asin, perasaan kebebasan yang diberikan oleh dekat dengan laut. Sekarang, ide untuk tinggal di sana terasa seperti kesempatan untuk terlahir kembali. Dan kehamilan itu? Tanya Dewi. Apa yang akan aku lakukan dengan kehamilan itu? Itu adalah pertanyaan yang selama ini kami hindari. Putriku hamil 2,5 bulan oleh ayahnya sendiri. Bayi yang tumbuh di perutnya adalah hasil dari pemerkosaan dan inses. Tetapi itu juga kehidupan tak bersalah yang tidak bersalah atas keadaan pembuahannya. Dewi, kataku sambil memegang tangannya. Itu adalah keputusan yang hanya bisa kamu ambil. Arman dan aku akan mendukungmu dalam apapun yang kamu putuskan. Arman mengangguk, meskipun aku melihat di matanya perjuangan internal yang sedang ia lawan. Ia adalah pria baik yang menikahi wanita yang ia cintai, dan sekarang ia harus menghadapi kenyataan bahwa wanita itu hamil oleh ayahnya sendiri. Aku butuh waktu untuk memikirkannya, kata Dewi. Tetapi pertama-tama aku perlu berada di tempat yang aman, di mana aku bisa berpikir jernih. Bali akan menjadi tempat itu, Arman meyakinkannya. Sore itu, sementara Rina tidur siang dan Arman melakukan panggilan lagi untuk mengatur kepindahan kami, Dewi dan aku mengadakan percakapan paling jujur dalam hidup kami. Bu, bagaimana ibu tidak menyadarinya sebelumnya? Bagaimana ibu bisa tinggal di rumah yang sama dan tidak melihat apa yang terjadi? Pertanyaan yang paling aku takuti sejak kami meninggalkan Surabaya. Pertanyaan yang telah aku ajukan pada diriku sendiri ratusan kali selama 72 jam terakhir. Aku tidak tahu, Nak. Aku pikir aku tidak ingin melihatnya. Aku pikir lebih mudah berpura-pura bahwa semuanya baik-baik saja daripada menghadapi kemungkinan bahwa pria yang dengannya aku membangun hidupku adalah monster. Tapi pasti ada tanda-tanda. Pasti ada. Ada. Caramu menegang ketika ia menyentuhmu. Penolakanmu untuk memakai pakaian tertentu. Komentarmu tentang betapa sulitnya pernikahan. Tetapi aku menafsirkan semua itu sebagai masalah normal, bukan sebagai teriakan minta tolong. In the 90s does, unsenderen, the 90s does unsenderen. Dewi menangis dan aku menangis bersamanya. Kami menangis karena penderitaan berbulan-bulan yang bisa kami hindari jika aku lebih jeli, lebih berani, lebih bersedia menghadapi kebenaran yang tidak nyaman. Tetapi yang penting, lanjutku, adalah bahwa aku akhirnya mengetahuinya, dan kita bertindak, dan sekarang kita bebas. Apakah kita benar-benar bebas, Bu? Atau apakah Budi akan menemukan cara untuk terus mengendalikan hidup kita dari jauh? Itu adalah kekhawatiran yang sah. Budi tahu nama lengkap kami, nomor identitas kami. Ia memiliki akses ke rekening bank kami. Jika ia ingin menemukan kami, ia mungkin bisa melakukannya. Itu sebabnya kita akan mengubah segalanya, kataku. Arman sudah berbicara dengan seorang pengacara di Bali yang berspesialisasi dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga. Kita akan membuat laporan resmi. Kita akan mendapatkan perintah penahanan. Kita akan membuka rekening bank baru. Kita akan menciptakan identitas hukum baru yang melindungi kita. Dan uangnya, rumahnya, semua yang kita tinggalkan di Surabaya. Nak, hal-hal materi bisa diganti. Kamu tidak, Rina tidak.
Keamanan dan kedamaian pikiran kita tidak ternilai harganya. Dewi terdiam sejenak, memproses semua yang telah kami hilangkan dan semua yang telah kami peroleh. Bu, ada hal lain yang perlu aku katakan padamu. Katakan, malam sebelum kita pergi, Budi bilang padaku bahwa ia sudah mulai menyiapkan Rina, bahwa ia telah menyentuhnya secara tidak sengaja selama beberapa minggu terakhir untuk membiasakannya dengan sentuhannya. Aku merasa dunia runtuh lagi. Apakah Budi sudah mulai menyalahgunakan Rina? Apakah cucuku menderita dalam diam sama seperti ibunya? Sudahkah kamu menanyakannya? Aku tidak berani. Aku takut akan jawabannya. Dewi, kita harus tahu. Jika Budi sudah menyentuhnya, Rina butuh bantuan psikologi segera. Malam itu, setelah makan malam di restoran keluarga yang sama dari pagi, aku memutuskan untuk berbicara dengan Rina secara langsung. Aku mengajaknya berjalan-jalan di tempat parkir motel, di mana tidak ada yang bisa mendengar percakapan kami. Rina, aku perlu menanyakan sesuatu yang sangat penting padamu, dan aku perlu kamu mengatakan yang sebenarnya. Baiklah, Nenek. Apakah kakek Budi pernah menyentuhmu dengan cara yang membuatmu merasa tidak nyaman? Apakah ia menyentuh bagian tubuhmu yang seharusnya tidak ia sentuh? Rina berhenti mendadak, dan menatapku dengan mata besar yang mencerminkan kebijaksanaan prematur. Ya, bisiknya. Kapan? Di mana? Ketika nenek dan ibu tidak ada. Dia bilang dia akan mengajariku hal-hal penting tentang menjadi wanita. Dia menyentuhku di sini, katanya menunjuk ke dadanya, dan di sini, menunjuk di antara kakinya. Dia bilang itu normal, bahwa semua kakek melakukan itu pada cucu perempuan mereka. Ada lagi? Dia membuatku menyentuh. Miliknya. Dia bilang itu rahasia istimewa di antara kami, bahwa jika aku menceritakannya kepada siapapun, dia akan menyakitimu dan ibu. Cucuku yang berumur 11 tahun telah dilecehkan secara seksual oleh Budi, dan aku tidak menyadarinya. Aku telah gagal sebagai seorang ibu dan sebagai seorang nenek dengan cara yang paling mendasar. Rina, sayangku, tidak ada yang kakek Budi lakukan padamu itu normal. Tidak ada yang seharusnya terjadi, dan itu bukan salahmu. Bukan? Tidak. Tidak pernah. Tidak pernah salahmu. Orang dewasa bertanggung jawab untuk melindungi anak-anak, bukan untuk menyakiti mereka. Itu sebabnya ayah memukulnya. Salah satu alasannya, ya. Aku senang. And dies now. Daras kandul bariau. Arab Johnson, Anal Flow. Rina, ada hal lain yang perlu kamu ceritakan padaku? Hal lain yang Budi lakukan padamu? Tidak. Tetapi dia bilang padaku bahwa ketika aku berumur 12 tahun, dia akan mengajariku hal-hal yang lebih penting. Aku sangat takut berulang tahun. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Keluargaku telah tinggal di rumah horor selama berbulan-bulan, dan aku terlalu buta untuk melihatnya. Budi tidak hanya menyalahgunakan Dewi, tetapi ia sudah mulai menyalahgunakan Rina. Jika kami tidak melarikan diri ketika kami melakukannya, apa yang akan terjadi ketika cucuku berumur 12 tahun? Tetapi aku juga merasakan sesuatu yang belum aku alami dalam waktu yang lama. Harapan, kami telah melarikan diri, kami hidup, kami bersama. Dan untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan, kami bisa merencanakan masa depan yang tidak termasuk rasa takut, rahasia, atau penderitaan. Keesokan harinya, kami naik bus menuju Bali. Sementara pemandangan gunung dan gurun secara bertahap berubah menjadi pohon palem dan laut, aku merasa kami meninggalkan lebih dari sekadar sebuah kota. Kami meninggalkan versi diri kami yang telah didefinisikan oleh trauma dan viktimisasi. Ketika kami akhirnya tiba di Bali dan menghirup udara asin Pasifik, aku tahu bahwa kami telah menemukan tempat di mana kami bisa mulai sembuh. 6 bulan kemudian, ketika matahari terbenam di atas teluk, Bali melukis langit dengan warna emas dan merah muda. Aku mendapati diriku duduk di teras rumah baru kami, dengan secangkir kopi panas di tangan, mengamati Rina bermain di pantai dengan anak-anak lain di lingkungan itu. Untuk pertama kalinya dalam beberapa dekade, tawanya terdengar tulus, bebas dari ketegangan yang telah menandai bulan-bulan terakhirnya di Surabaya. Rumah yang kami dapatkan kecil tetapi cerah, dengan jendela besar yang membiarkan angin laut masuk dan dinding dicat dengan warna-warna cerah yang dipilih Dewi selama hari-hari terbaiknya. Arman bekerja dari pukul 6 pagi sampai pukul 2 siang di bisnis saudaranya, mengatur tur kayak dan wisata memancing untuk turis yang datang mencari petualangan tropis.
Ia menyukai pekerjaan itu karena memungkinkannya berada di luar ruangan dan pulang lebih awal untuk menghabiskan sore hari bersama keluarganya. Dewi telah membuat keputusan paling sulit dalam hidupnya 2 minggu setelah tiba di Bali. Setelah berbicara dengan psikolog, pekerja sosial, dan seorang pemuka agama yang berspesialisasi dalam menemani wanita dalam krisis, ia memutuskan untuk mengakhiri kehamilannya. Ia tidak bisa membesarkan seorang anak yang merupakan produk dari pelecehan ayahnya sendiri. Ia tidak bisa menjelaskan kepada anak yang tidak bersalah itu keadaan pembuahannya, dan ia tidak bisa mengambil risiko bahwa Budi akan menuntut hak atas bayi itu di masa depan. Itu adalah keputusan yang menghancurkannya secara emosional selama berbulan-bulan, tetapi itu juga membebaskannya. Arman menemaninya selama seluruh proses tanpa celaan atau penilaian, menunjukkan bahwa cinta sejati tidak diukur oleh keadaan sempurna, tetapi oleh kemampuan untuk hadir selama saat-saat paling gelap. "Bagaimana menurutmu, Bu?" tanya Arman padaku, naik ke teras setelah mandi sorenya. Ia mulai memanggilku ibu, alih-alih Nyonya Ayu. Setelah pengalaman bersama kami, sebagai cara untuk mengkonfirmasi bahwa aku adalah bagian integral dari keluarga kecil barunya, aku memikirkan betapa berbedanya hidup rasanya ketika kamu tidak takut. Jawabku, "Tahukah kamu bahwa selama bertahun-tahun aku tidak bisa menikmati matahari terbenam karena aku selalu khawatir tentang suasana hati Budi ketika malam tiba?" Arman duduk di kursi di sampingku, mengeringkan rambutnya dengan handuk. Di usia 42 tahun, ia telah menemukan ketenangan yang tidak ia miliki ketika kami tinggal di Surabaya. Pekerjaan fisik di pantai telah membuatnya dalam kondisi yang lebih baik, tetapi yang lebih penting, ia tidak lagi memiliki ketegangan konstan di pundaknya yang datang dari hidup di rumah di mana ada sesuatu yang selalu salah, tanpa mengetahui persis apa. "Apakah kamu mendengar kabar darinya?" tanyanya padaku. Selama 3 bulan pertama setelah pelarian kami, Budi telah mencoba menghubungi kami dengan segala cara yang mungkin. Panggilan telepon ke nomor yang ia tahu, pesan melalui adikku Rina. Ia bahkan menyewa seorang detektif swasta untuk mencoba menemukan kami. Tetapi pengacara yang disewa Arman di Bali telah melakukan pekerjaan yang sangat baik memastikan bahwa semua dokumen kami dilindungi dan bahwa setiap upaya pelecehan didokumentasikan untuk tindakan hukum di masa depan. "Rina menulis kepadaku minggu lalu," kataku. "Dia bilang Budi menjual rumah dan pindah ke kota lain. Rupanya, ia mengatakan kepada semua orang bahwa kami menjadi gila dan kami melarikan diri dengan seorang kekasih imajiner. Apakah mereka mempercayainya? Mereka yang mengenalnya secara dangkal. Mungkin ya, tetapi Rina bilang beberapa tetangga yang mengenal kami dengan baik mulai mengajukan pertanyaan. Mereka ingat hal-hal aneh yang mereka lihat tetapi tidak pernah mereka pertanyakan." Arman mengangguk, menyesap bir yang ia tuangkan untuk dirinya sendiri. "Dan kamu, bagaimana perasaanmu mengetahui bahwa ia menceritakan versi cerita itu?" "Awalnya aku marah," aku mengakui. 35 tahun pernikahan direduksi menjadi istrinya menjadi gila. Tetapi kemudian aku menyadari sesuatu. Aku tidak peduli lagi dengan apa yang Budi katakan tentang aku. Aku tidak peduli lagi dengan apa yang dipikirkan orang-orang yang tidak pernah repot-repot mengenalku sebenarnya. Itu adalah perubahan besar. Itu adalah perubahan terbesar dalam hidupku. Unquote Sambeng Anansen. Izin for quote some and in nine. Dewi keluar dari rumah dengan nampan berisi makanan ringan yang baru dibuat dan minuman. Ia telah memotong rambutnya dengan gaya yang lebih modern dan mulai memakai warna-warna yang lebih cerah setelah bertahun-tahun berpakaian konservatif agar tidak menarik perhatian Budi. Di usia 32 tahun, ia tampaknya telah memulihkan masa muda yang hilang selama bulan-bulan pelecehan. Rina ingin tahu apakah ia bisa menginap di rumah temannya malam ini, katanya sambil menyajikan makanan. Mereka akan mengadakan acara tidur bersama untuk merayakan ulang tahun adiknya. "Bagaimana perasaanmu tentang itu?" Arman bertanya padanya. Selama bulan-bulan pertama di Bali, Dewi telah mengembangkan kecemasan parah setiap kali Rina hilang dari pandangannya. Bulan-bulan hidup dengan ancaman konstan bahwa Budi akan menyakiti putrinya telah menciptakan keadaan kewaspadaan berlebihan yang membutuhkan waktu untuk diatasi. Tetapi terapi psikologis dan bulan-bulan kehidupan yang tenang telah mulai menyembuhkan luka-luka itu. "Aku merasa baik," jawabnya dengan senyum tulus. Temannya memiliki keluarga yang sangat normal. Ayah dan ibu yang bekerja, kakek nenek yang benar-benar bertindak sebagai kakek nenek, saudara kandung yang bertengkar tentang hal-hal normal saudara kandung.
Rina perlu melihat bagaimana keluarga yang sehat berfungsi, dan bagaimana dia dalam terapi. Lebih baik, jauh lebih baik. Dokter mengatakan bahwa anak-anak lebih tangguh daripada yang kita pikirkan, terutama ketika mereka merasa aman untuk memproses apa yang terjadi pada mereka. Rina telah memulai terapi psikologis 2 minggu setelah kedatangan kami di Bali. Awalnya ia enggan berbicara tentang Budi, tetapi secara bertahap ia mulai terbuka tentang pengalamannya. Dokter, seorang psikolog yang berspesialisasi dalam trauma anak, telah menjelaskan kepada kami bahwa fakta bahwa Rina memiliki orang dewasa yang melindunginya segera setelah mereka mengetahui pelecehan itu telah membuat perbedaan besar dalam kemampuannya untuk pulih. Tahukah ibu apa yang ia katakan padaku kemarin? Lanjut Dewi. Dia bilang dia tidak lagi bermimpi buruk tentang Budi, bahwa ketika ia bermimpi tentang dia, dalam mimpi itu dia lebih besar dan lebih kuat, dan dia bisa berteriak padanya untuk pergi. Itu pertanda yang sangat baik, kata Arman. Dan dia bertanya apakah kita bisa mendapatkan seekor anjing. Kami bertiga tertawa. Itu sangat normal. Begitu khas anak-anak, sehingga aku merasa seolah-olah kami akhirnya menjalani kehidupan yang seharusnya kami miliki. Seekor anjing, tanyaku. Dia bilang dia ingin sesuatu yang hanya miliknya, sesuatu yang tidak bisa disentuh atau dikendalikan oleh orang lain, sesuatu yang mencintainya tanpa syarat tanpa meminta imbalan apapun. Itu sempurna, kata Arman. Akhir pekan ini kita bisa pergi ke tempat penampungan hewan. Saat kami makan malam di teras dengan suara ombak sebagai musik latar, aku merenungkan semua yang telah kami hilangkan dan semua yang telah kami peroleh selama 6 bulan ini. Kami telah kehilangan rumah, tabungan seumur hidup, keamanan ekonomi yang datang dari memiliki segalanya yang direncanakan. Tetapi kami telah memenangkan sesuatu yang jauh lebih berharga. Kemampuan untuk tidur nyenyak, untuk berpelukan tanpa rasa takut, untuk merencanakan masa depan tanpa bayangan ancaman. Bu, kata Dewi padaku saat kami membereskan piring. Ada hal yang ingin aku katakan padamu. Katakan, nak. Terima kasih telah menyelamatkanku, Dewi. Tidak, biarkan aku mengatakannya. Selama berbulan-bulan aku pikir aku akan mati dalam situasi itu. Tidak secara harfiah, tetapi secara spiritual. Aku merasa setiap hari Budi membunuhku sedikit demi sedikit di dalam. Dan ibu menyelamatkanku. Kita saling menyelamatkan. Tetapi ibu adalah orang yang mengambil risiko pertama. Ibu yang mengambil pisau. Ibu yang memutuskan bahwa kita tidak bisa lagi hidup seperti ini. Ibu manapun akan melakukan hal yang sama. Itu tidak benar, dan ibu tahu itu. Banyak wanita akan terus diam selamanya, berpikir bahwa mereka tidak punya pilihan. Malam itu, setelah Arman dan Dewi pergi tidur dan Rina pergi ke acara tidurnya, aku tinggal sendirian di teras menatap bintang-bintang yang tercermin di air laut yang gelap. Untuk pertama kalinya dalam beberapa dekade, keheningan malam tidak membuatku takut. Tidak ada langkah kaki yang mengancam, tidak ada pintu yang terbuka tanpa izin. Tidak ada bisikan manipulatif dalam kegelapan. Aku memikirkan semua wanita yang pada saat itu sedang menjalani situasi yang mirip dengan yang kami alami. Wanita yang bangun setiap pagi berpura-pura bahwa semuanya baik-baik saja. Yang tersenyum untuk para tamu sementara di dalam mereka sekarat. Yang melindungi predator karena takut akan konsekuensi berbicara. Aku memikirkan semua nenek yang mungkin berada dalam situasiku. Tinggal di bawah atap yang sama dengan seorang peleceh. Bergantung secara ekonomi padanya. Tidak tahu bagaimana melindungi keluarga mereka tanpa menghancurkan stabilitas yang telah mereka bangun selama puluhan tahun. Dan aku mengerti bahwa kisahku bukan hanya milikku. Itu adalah kisah ribuan wanita yang perlu mendengar bahwa ya, mereka bisa melarikan diri. Bahwa ya, mereka bisa memulai dari awal. Bahwa usia bukanlah batasan untuk membela apa yang benar. Keesokan harinya, Rina kembali dari acara tidurnya dengan energi yang diperbarui dan cerita tentang film yang mereka tonton dan permainan yang mereka mainkan. Selama sarapan, ia menceritakanku bahwa ia telah mengatakan kepada temannya dan saudara-saudaranya bahwa ia dulu tinggal dengan kakek yang jahat, tetapi sekarang ia tinggal dengan keluarga yang benar-benar mencintainya. Dan apa kata mereka? Tanyaku, bahwa aku sangat berani untuk membicarakan itu, dan bahwa temanku juga punya paman yang jahat, tetapi orang tuanya tidak membiarkan dia datang ke rumah mereka sama sekali. Bagaimana perasaanmu saat menceritakannya? Baik. Seolah-olah itu adalah cerita yang terjadi pada anak lain, bukan aku. Sore itu,
Arman pulang dari kerja dengan berita menarik. Adiknya Dimas telah memutuskan untuk memperluas bisnis dan telah menawarinya menjadi mitra minoritas dalam perusahaan pariwisata ekologi baru yang akan mencakup tur pengamatan paus dan wisata ke cagar alam. Itu akan menghasilkan lebih banyak uang, jelasnya saat makan malam. Dan juga lebih banyak tanggung jawab. Tetapi kita bisa membeli rumah yang lebih besar, menabung untuk kuliah Rina, memiliki stabilitas ekonomi yang lebih besar. Bagaimana menurutmu, Dewi? Tanyaku pada putriku. Aku pikir Arman pantas mendapatkan semua kesempatan di dunia. Dia telah menjadi pahlawan bagi keluarga ini. Dan kamu? Apakah kamu sudah memikirkan apa yang ingin kamu lakukan secara profesional? Dewi telah mulai mengambil kelas baking di institut teknis lokal. Ia selalu pandai memasak, tetapi sekarang ia belajar teknik profesional dengan ide untuk akhirnya membuka bisnis kecil kue dan makanan penutup untuk acara-acara. Aku ingin mandiri secara ekonomi, katanya. Aku ingin Rina melihat bahwa wanita bisa menafkahi diri mereka sendiri, bahwa kita tidak perlu lagi bergantung pada pria untuk bertahan hidup. Itu pelajaran yang sangat penting. Tetapi aku juga ingin ia melihat bahwa ada pria baik. Lanjutnya, menatap Arman dengan cinta yang tulus. Bahwa tidak semua pria seperti Budi, bahwa cinta sejati itu ada dan terlihat seperti yang kami miliki sekarang. After, insuggest, the next times are not enough. Malam itu, sebelum tidur, aku menulis surat yang tidak akan pernah kukirim kepada semua wanita yang mungkin hidup melalui apa yang kami alami. Jika kamu membaca ini dan merasa kisahmu mirip dengan kisahku, aku ingin kamu tahu bahwa kamu tidak gila. Apa yang kamu rasakan itu nyata. Apa yang terjadi di rumahmu tidak normal. Dan ya, ada jalan keluar. Itu tidak akan mudah. Itu akan membutuhkan keberanian yang kamu tidak tahu kamu miliki. Itu akan berarti kehilangan hal-hal yang kamu pikir penting. Tetapi itu akan memberimu sesuatu yang jauh lebih berharga. Martabatmu, kedamaianmu, dan kemungkinan untuk melindungi orang-orang yang benar-benar kamu cintai. Tidak peduli usiamu. Tidak peduli sudah berapa lama kamu diam. Tidak peduli seberapa kuat pria yang menyakitimu itu. Tidak ada kata terlambat untuk mengatakan, tidak lagi. Cari bantuan. Bicaralah dengan seseorang yang kamu percayai, buat rencana, dan ketika saatnya tiba, bertindaklah, karena wanita lebih kuat dari yang kita ajarkan untuk percaya. Sekarang, sementara matahari terbenam di cakrawala dan malam baru tiba tanpa rasa takut, aku punya pertanyaan untukmu. Apakah kamu pernah mengalami situasi serupa? Atau apakah kamu mengenal seseorang yang pernah mengalami hal serupa? Ceritakan padaku di kolom komentar. Kisahmu bisa menjadi yang membantu keluarga lain. Dan jika cerita ini menyentuhmu, jika kamu pikir orang lain perlu mendengarnya, berikan suka dan berlangganan agar pesan ini sampai kepada mereka yang benar-benar membutuhkannya. Karena bersama-sama kita lebih kuat. Dan bersama-sama kita bisa mematahkan semua keheningan yang telah menahan kita sebagai tawanan. Kekuatan seorang ibu tidak terbatas pada cinta, tetapi pada keberanian untuk melawan kejahatan demi melindungi keturunannya. Tidak ada harta, reputasi, atau stabilitas palsu yang sebanding dengan kedamaian dan keamanan keluarga. Pengkhianatan dan penyalahgunaan, terutama di antara anggota keluarga, pada akhirnya akan runtuh. Keadilan sejati ditemukan ketika korban memutuskan untuk mengambil kendali dan memutus rantai penderitaan, memilih awal yang baru di atas kepura-puraan lama.